saudara katakan kepada 3-4 orang di sekelilingmu, kemenangan sudah disediakan Tuhan buat engkau. Amin saudara. Berikan salam, berikan kekuatan, dan percayalah bahwa kemenangan sudah diberikan buat kehidupan kita. Wow, silakan duduk saudara. Salam kemenangan. Ya, saya percaya sekali bahwa kemenangan adalah merupakan sebuah kata-kata kekuatan buat kita semua. Sepanjang dari bulan April ini, ya kita semua sudah mendapatkan ya sebuah flyer kecil, ya temanya adalah Proclaim Your Victory. Bolehkah hari ini saya mau ajak saudara bersama-sama sepanjang bulan April ini kita lakukan tindakan profetik. Tuhan menyatakan kemenangan melalui kehidupanmu. Amin saudara. Kemenangan sudah disediakan dalam kehidupanmu. Dan kita sudah belajar dari minggu yang pertama, kita menjadi pribadi-pribadi yang biasa, tetapi Tuhan mau memakai kita dalam pekerjaan yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 13, sesungguhnya Tuhan selalu memakai kita, orang-orang biasa. Kasih tahu mas sebelah saudara, kita orang biasa. Ya, masih makan nasi kan? Masih makan saudara? Yang menjadi makanan sehari-hari sebagai seorang manusia. Kita manusia biasa, tetapi Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa melalui saudara. Saudara, kita belajar juga minggu yang lalu ya tentang prinsip bagaimana kita percaya segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13, saya percaya sesudah khotbah selesai minggu lalu, pasti minggu-minggu ini diizinkan Tuhan ya supaya ngalamin apa saudara? Mengalami segala perkara, tapi kita dapat tanggung di dalam Tuhan. Ya memang saudara, biasanya kelihatan tangguh atau tidaknya di saat saudara sudah mengalami tantangan dan persoalan. Tapi saya percaya saudara, Filipi 4 ayat 13, di waktu kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan menanggung semuanya. Dengan baik-baik saudara, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan dari dirimu. Jadi kalau hari ini diizinkan Tuhan mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga, ataupun mengalami masalah dalam bergereja, ataupun mengalami masalah dalam hubungan satu dengan yang lain, ingat baik-baik, Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita. Sebab itu saudara, saya percaya hari ini kita mau belajar prinsip kemenangan dari 2 Korintus 4 ayat 13. Firman ini mengajar kepada kita untuk kita percaya dan kita katakan apa yang kita percayakan. Proklamasikan apa yang kita percaya di dalam hati kita melalui kata-kata kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, mari kita lihat. Saya ingin ajak kita dan saya mau kita proklamasikan ini, dan saya undang kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya percaya. Firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, taruh tangan saudara, pasti terjadi dalam hidup saya. Beritahu lagi kepada sebelahmu, pasti juga terjadi dalam hidup kamu. Saudara semua yang percaya firman Tuhan pasti terjadi, katakan amin. Mari kita baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, perhatikan baik-baik, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada amin saudara? Hari ini saya mau ajak saudara tetap berdiri, katakan kata kemenangan Tuhan sudah berikan buat hidup saudara. Amin. Kalau sudah percaya kemenangan sudah diberikan, katakan itu di dalam hati saudara, dan katakan itu keluar dari mulut saudara. Apa yang saudara percayai, Tuhan akan lakukan sesuai dengan perkataanmu. Ada amin saudara? Apalagi kita berkata dalam kata-kata firman, kata-kata yang memberikan kemampuan dan kekuatan buat setiap saudara. Di saat saudara mengalami tantangan dan masalah, dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kemenangan sudah disediakan buat saudara, kemenangan absolut. Bahkan dikatakan dalam satu kita pagi ini, apa yang dikatakan? Kita adalah pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Ada apa saudara? Dan ini bukan hanya retorika atau kata-kata biasa yang kita ungkapkan. Ingat saudara, apa yang saudara katakan adalah firman Tuhan. Setiap firman yang
engkau katakan punya kuasa kreasi dan penciptaan. Dan ingat saudara, dunia ini diciptakan melalui apa saudara? Kata-kata. Sebab itu saya percaya hari ini di dalam nama Yesus, saudara akan mengubah kehidupanmu hari ini dan masa depan lewat kata-kata yang engkau katakan. Amin saudara. Dengan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Kata-kata kemenangan sudah Tuhan siapkan buat saudara. Silakan duduk. Sebab itu saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati saudara dikuasai lidah. Berapa banyak saudara hari ini engkau mau mengalami kehidupan dalam keluarga? Saudara mau mengalami kehidupan di dalam keuangan? Saudara mau mengalami kehidupan di dalam pelayanan yang sedang kita bangun bersama-sama? Saudara mau mengalami kehidupan di semua produk yang engkau lagi mau jual tapi produknya mati? Saudara, semua hal yang sedang kau alami kematian demi kematian, hari ini di waktu saudara menguasai kata-katamu, saya ajak saudara mengalami apa? Kehidupan. Kehidupan selalu menghasilkan pertumbuhan. Kehidupan selalu menghasilkan perubahan. Kehidupan selalu menghasilkan perbedaan. Dari kekalahan kita akan mengalami kemenangan. Sebab itu hari ini saudara, firman Allah berkata, siapa suka menggemakannya. Saudara, menggemakan maksudnya apa? Diulang-ulang. Ya, artinya apa saudara? Punya apa? Kalau saudara teriak di gua, ya kan? Saudara teriak apa? Hah? Misalnya kalah. Yang muncul apa saudara? Wah, soundtrack effect. Apa saudara soundtrack efeknya? Lah. Itu. Tapi kalau saudara berkata kemenangan Tuhan berikan kepada saudara, apa yang muncul saudara? Itu. Ya, saudara, ini yang dikatakan siapa suka mengemakannya saudara akan memakan buahnya. Jadi saya percaya saudara hari ini Tuhan mau jagalah perkataan. Apa yang kau percayai keluarkanlah lewat kata-kata yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Ada amin saudara? Hari ini saya mau ajak saudara melihat sebuah kisah di dalam Alkitab. Sebuah kisah yang sering kali sudah kita baca, tetapi kisah ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Karena ternyata apa yang saudara percaya, perhatikan baik-baik, apa yang saudara percaya itu adalah cara pandang atau perspektif dalam kehidupan. Saudara, manusia bisa melihat sebuah peristiwa yang sama, tetapi dengan dua cara pandang atau perspektif yang sangat berbeda. Kita bisa mengalami sebuah peristiwa yang sama, tetapi ada dua orang dengan dua cara pandang yang berbeda yang meresponi saudara di dalam peristiwa tersebut. Kisah di dalam Bilangan pasal yang kita lihat saudara, ya, di dalam kitab Bilangan saudara, kita akan menemukan di dalam Bilangan pasal yang kedua, kisah di mana Musa memerintahkan berapa orang? 12 orang. 10 pengintai dan 2 pengintai. Siapakah 2 tadi? Siapakah yang 10 tadi? Saudara akan menemukan 10 yang tadi. Saudara bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Saudara akan temukan nama-namanya. Tetapi hari ini saudara, saya mau ajak saudara melihat 2 pengintai. Siapakah 2 pengintai itu? Yosua dan Kaleb. Lihat semuanya ke depan saudara. Saya percaya di dalam hidup ini ada hukum 10 dan hukum 2. Di dalam hidup ini, saudara, kemenangan diperoleh oleh karena ada 2 orang yang punya cara pandang yang berbeda dengan 10 orang. Dan hari ini di ruangan di TCC ada 150 orang yang hari ini sedang berpikir apapun yang kau alami, engkau punya 2 cara pandang, perspektif yang sangat berbeda. Saudara, hari ini saya mau ajak saudara melihat di dalam ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan kepada kita semua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang. Ya, jadi ternyata 12 orang ini dari 12 suku. Ya kan? Berarti dari setiap suku ada pemimpinnya, saudara. Dan dikatakan semuanya apa, saudara? Semuanya harus siapa? Pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini adalah bicara tentang hukum kepemimpinan. Saya percaya setiap saudara yang ada di ruangan ini, engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini. Ada amin saudara? Engkau belum bisa memimpin mungkin orang lain atau banyak orang, tapi minimal engkau sudah memimpin dirimu sendiri. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat
Mungkin gambaran kepemimpinan yang disuruh untuk berangkat, jangan-jangan ini gambaran dari siapa? DCL. Ya kan? Yaitu apa? Dynamic Community Leader kita, pemimpin konsel, pemimpin komunitas. Dan mungkin jangan-jangan ada di antara kita yang menjadi core team leader. Atau jangan-jangan di antara saudara yang sedang berbisnis, engkau adalah pemimpin yang disuruh Tuhan untuk mengintai market yang engkau sedang mau tuju, saudara. Dan mungkin di antara engkau juga adalah orang-orang yang sedang mengintai, saudara, satu landscape rohani atau satu kondisi, saudara, di mana saudara harus mengambil sebuah keputusan di dalamnya. Coba lihat sebelahnya, apakah pemimpin itu ada di tengah-tengah kita? Dan lihat sebelah saudara, katakan, kamulah pemimpin yang dimaksud ini. Amin, saudara. Kan saudara adalah pemimpin-pemimpin yang dimaksud. Saudara disuruh untuk mengintai saudara di dalam kehidupan, dalam perjalanan yang engkau sedang jalani. Di dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, sesudah kita melihat saudara ayat ini, saya mau ajak kita melihat ayat 17 sampai 20, bergantian pria dan wanita. Apa yang terjadi sesudah 2 pengintai dan 10 pengintai ini? Dan saya menemukan dalam hidup ini, saudara, orang lebih banyak mengambil keputusan menjadi 10 orang dibandingkan menjadi 2 orang. Di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 20, yang pria, mari kita baca. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. 18 yang wanita. Apa saudara? Tuhan kasih key performance indicator keberhasilan dari penilaian intelijen dari suku Israel ini. Keberhasilannya adalah mereka harus mengamati. Makanya saya selalu percaya saudara, kemenangan didapatkan di waktu saudara belajar observasi secara cermat. Saudara, di dalam hidup ini saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan kalau saudara tidak pernah menyiapkan dengan baik. Persiapan adalah 90% kemenangan yang saudara akan peroleh. Di dalam menyiapkan apapun, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau studi kita, saya percaya saudara, ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Amati. Jadi artinya apa saudara? Ada observasi di dalamnya, ada kecermatan di mana kita bisa menemukan daerah yang kita mau masuk itu seperti apa. Dan dikatakan ukurannya apa, parameternya? Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah bangsa yang ada di sana sedikit atau banyak? Ayat yang ke-19. Dan pria, bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Jadi artinya apa? Negeri ini lagi krisis moneter apa enggak? Negeri ini lagi ngalamin kondisi yang bagus atau tidak? Mari kita baca. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka, suka camping, tidak punya rumah tetap, ini alias lagi miskin. Ya, kalau nggak punya uang kan nggak punya rumah menetap. Mungkin jangan-jangan ini gambaran buat anak-anak kos, ya, atau gambaran buat kita semua yang hari ini landscape kita di tempat-tempat yang terbuka, atau mari baca sama-sama, di tempat-tempat yang berkubu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yang pagernya banyak banget. Ya, hari-hari ini memang saudara di kota Jakarta ada banyak perasaan kurang aman, bikin pagar berlapis-lapis. Sudah pagarnya tinggi, pakai jeruji di atas, pakai CCTV saudara, pakai apa lagi? Alat kejut di atasnya. Nah, itulah tanda-tanda memang sedang banyak bangun rumah yang berkubu-kubu. Nah, lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-20, silakan yang wanita. Nah, bicara tanah apa? Subur atau tidak subur? Terus apa lagi? Ada pohon atau tidak? Ya kan? Kenapa? Karena ini padang gurun. Jadi mereka mesti cek. Ya kan? Apakah ini banyak pohonnya daerah subur atau tidak? Silakan yang wanita. Apakah ibu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu? Apakah itu dalam musim bulu hasil anggur? Di dalam pengintaian apa yang mesti dilakukan? Di dalam pengintaian yang mesti dilakukan adalah saudara harus membawa apa saudara? Hasil sedikit dari daerah yang engkau observasi. Nah, kita perhatikan saudara, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ini ayat 17-20 adalah bicara tentang pemimpin yang diutus, saudara dan saya yang diutus ke dalam kehidupan ini, di dunia kerja, di keluargamu, di dalam pelayanan, di gereja dimanapun kau berada. Dan ini adalah sebuah kondisi yang sama semuanya. Saya mau tanya, 10 pengintai lihat hal yang sama? 2 pengintai lihat hal yang sama juga? Sama. Ini adalah zona netral.
lokasi di mana mereka melihat dan mereka punya dua respon yang berbeda. Mari kita lihat apa yang menjadi respon dari 10 pengintai. Kita semua sudah tahu, tapi saya mau saudara teliti lebih dalam lagi. Bilangan 13 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Yang pria, mari kita baca sama-sama. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Makanya saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mau mendapatkan observasi yang bagus buat bisnis, buat apapun pelayanan yang saudara bangun, saudara, minimal harus 40 hari. Survei langsung 40 hari saudara, dan saudara lakukan setiap hari, dan saudara bisa bayangkan 40 hari mereka masih keliling di berbagai tempat. Dan apa yang terjadi saudara? 26, silakan yang wanita. Apa yang mereka lakukan? Pada hari yang ke-40, kemudian mereka pulang saudara. Mereka bawa kabar kepada umat Israel dan kasih tahu kepada kepemimpinan Musa dan Harun, dan juga bawa sedikit hasil saudara dari negeri itu. 27 yang pria, mereka menceritakan kepadanya apa yang dikatakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu apa saudara? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Ternyata di sini banyak peternakan saudara. Ya, tidak ada susu formula, adanya susu sapi. Ya, berarti daerah ini saudara ada peternakan yang begitu luar biasa. Kemudian dikatakan apa lagi? Ada madu yang begitu banyak. Memang saudara, kalau mau sehat menurut Alkitab harus banyak minum susu dan madu saudara. Ya benar saudara, di dalam Alkitab kalau saudara temukan, ya semua yang dituliskan itu berguna sekali buat kita. Susu dan madu. Berarti kesimpulannya apa? Peternakan baik sapi dan lebahnya sangat bagus. Dan inilah hasilnya. Jadi bawa pulang berkatnya. Tapi masalahnya ayat 28, mari kita lihat. Yang pria, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Wah ini. Dan kota-kotanya banyak pagar-pagarnya, banyak alat kejutnya, ya, banyak jujinya, banyak tantangan di dalamnya, dan sangat besar. Tapi berita yang lebih mengejutkan lagi, juga keturunan enak. Nah ini, keturunan enak ini saudara, ya, ngomongnya enak, ngadepinnya nggak enak. Hidup ini saudara, seringkali kita mengalami banyak hal-hal yang mengenakan, tetapi sebenarnya membunuh kemajuan hidup saudara. Saudara tahu Bani enak bicara tentang apa? Bani enak bicara tentang kenyamanan. Bani enak bicara tentang apa? Bani enak bicara tentang bagaimana engkau sudah begitu enjoy di dalam lokasi itu sampai engkau tidak mau lakukan apa lagi, ya kan? Bahkan mungkin enak juga bicara tentang intimidasi yang sedang engkau hadapi dalam kehidupanmu, dan mereka sudah melihat ke sana ada Bani enak. Lalu dikatakan apa? Mari kita lanjutkan kembali ayat 31 sampai 33. Inilah kesimpulannya dari sesudah mereka survei. Pria atau wanita terakhir? Sekarang yang wanita ya. Oke, silakan wanita. 10 pengintai melihat hal yang sama dengan 2 pengintai, tetapi mereka berkata mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan yang pria kepada orang Israel. Nah ini persoalannya saudara, kabar busuk. Hari-hari ini di gereja banyak kabar busuk. Hari-hari ini di dunia kerja banyak kabar busuk. Hari-hari ini saudara ada banyak fitnah, ada banyak hal-hal yang kita suka kasih komentar tentang orang lain. Kita suka memberikan cara pandang kepada orang lain. Dan saya mau katakan, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita contohnya suka ngomong orang lain, ya kan? Ya, suka mengamat-amati orang lain. Dan kesimpulan yang selalu kita buat adalah orang ini memang aneh. Padahal yang mengamati juga aneh juga. Ya, makanya kasih tahu sebelahnya, kita semua makhluk aneh. Masing-masing punya anehnya masing-masing, beda-beda saudara. Makanya jangan suka ngomong orang lain aneh. Saudara semua ada anehnya saudara. Ada yang aneh kalau tidurnya aneh, ya kan? Gergajinya nggak tahan saudara. Ya, 2 minggu yang lalu saya di Lombok saudara, di Gili Trawangan. Saya menilai pilihan salah.
Saya tidur dengan seorang pemimpin abalef yang ngoroknya luar biasa. Snoringnya bikin saya tidak bisa mengalami apa saudara? Mengalami tidur nyenyak saudara. Akhirnya dia snoring begitu kencang, saya pakai bantal gebuk dulu saudara. Pas dia bangun, tapi itu snoring lagi saudara. Ya kita bikin fairness saja. Dia saya nggak bisa tidur, saya bikin dia juga nggak bisa tidur saudara. Ya, saya bilang aduh, saya bersyukur anugerahnya. Dan saya agak takut saudara karena snoringnya begitu mengerikan saudara. Sudah sampai ke titik paling puncak, nggak ada suara. Nah itu. Saya sedikit khawatir dia akan rest in peace saudara. Tapi yang hebatnya snoring jenis itu selalu akhirnya ada suaranya kembali sesudah berapa detik kemudian. Ada anehnya. Tapi dalam hal lain, mungkin kita juga, saudara, melihat ada banyak hal-hal yang beda-beda, ya kan? Dia mungkin ada orang tertentu snoringnya beda, ya kan? Ada lagi yang model mungkin cari cara makan, ya kan? Cara makan mungkin berbeda-beda. Saya punya cara makan agak unik. Contohnya, saya kurang suka panas. Jadi kalau makan mie, misalnya makan mie yang panas, saya bisa taruh es sampai dingin dulu, baru makan. Nah, itu agak aneh memang saudara. Tidak lazim, benar kan? Ya kan? Tapi itulah kenyataan. Coba temukan, banyak yang aneh-aneh nggak dalam hidup saudara? Yang bisa tahu aneh enggaknya saudara adalah apalagi sudah menikah, lebih tahu lagi anehnya saudara. Ya kan? Perilaku dan behaviornya mereka. Nah, jadi saudara, dikatakan apa? Ya, ada kabar busuk, ada ngomongan-ngomongan yang tidak membangun, ada kata-kata yang tidak membawa kasih karunia, ada kata-kata yang memberikan hal-hal yang jelek saudara tentang negeri yang diintai mereka. Ayo yang pria baca. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah, ayo sama-sama, suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah ini kanibal ternyata, Papua. Ya, daerah berat banget saudara, ya kan? Lalu dikatakan apa saudara? Semua orang yang kami lihat di sana sama-sama adalah orang yang tinggi perawakannya. Wah ini genetik, badan tinggi. Jangan-jangan ini pemain basket terbaik di seluruh dunia ada di sini. Ya karena badannya tinggi semua. Lalu ayat 33, silakan yang wanita. Seperti, coba ngomong ke sebelahnya. Saudara, minder banget. Ya kan? Kenapa? Orang belum perang udah kalah. Ya kan? Belum lawan Bani Enak ada yang badannya gede, kita belalang. Apa ini? Ya, saudara, sedih sekali ya kalau kita jadi belalang-belalang. Ya, nasibnya belalang jadi apa? Makanan burung, saudara. Ya kan? Nasibnya belalang apa, saudara? Nggak ada artinya. Ya kan? Belalang itu kan kecil banget. Ya, lalu dikatakan apa? Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bisa tahu lagi. Orang itu bilangnya memang kita seperti itu. Makanya saya selalu berkata begini. 10 pengintai gambaran tentang apa? Gambaran orang-orang negatif. Gambaran orang-orang yang selalu tidak bisa melihat kelebihan, tidak bisa melihat hal yang positif. Orang-orang yang selalu melemahkan, orang-orang yang hidup di dalam zona kekalahan, orang-orang yang selalu tidak percaya dengan apa yang jadi janji Tuhan, dan orang-orang yang selalu melihat dari aspek yang negatif di dalam banyak hal. Saudara, hari ini saya mau kasih satu ilustrasi. Saudara mungkin pernah dengar cerita ini. 2 salesman diutus ke satu negeri, ke satu daerah. Apa yang diutus? Mereka pergi sama-sama 2 salesman pergi ke satu daerah dan mereka datang dua-duanya mendarat disuruh oleh perusahaan mereka untuk jualan sepatu. Orang yang pertama, sales yang pertama masuk saudara, marketing yang pertama masuk ke satu daerah ini dan dia lihat semuanya penduduknya gak ada yang pakai sepatu. Apa yang dia lakukan? Target 1 minggu untuk canvassing atau berada di lokasi ini. Dia mengambil keputusan hari yang kedua kembali lagi ke bosnya. Bos, kasih laporan, berita buruk, tidak mungkin bisa jualan sepatu. Kenapa? Penduduk yang kita datangi ini tidak ada yang pakai sepatu. Itu sales pertama. Tapi sales yang kedua, di waktu dia sampai di lokasi yang sama, di dalam proyek 7 hari saudara yang dipercayakan buat dia akhirnya extend sampai 2 minggu. Kenapa? Dia telepon sama bosnya. Dia bilang apa? Berita bagus bos. Kenapa? Penduduk negeri ini nggak ada yang pakai sepatu. Jadi kesimpulannya kirim sepatu sebanyak-banyaknya ke daerah ini.
Saudara, ternyata menghadapi peristiwa yang sama bisa punya dua respon yang berbeda. Orang yang selalu melihat yang negatif, orang yang selalu melihat kelemahan, orang yang selalu melemahkan orang lain, orang yang kalau ngomong kalau kita ngomong sama dia butuh kasih karunia. Ya mestinya kalau kita ngomong orang dapat kasih karunia. Tapi kalau kita ngomong sama dia butuh kasih karunia. Ya kasih tahu sebelahnya. Makanya bawalah kasih karunia kepada orang lain. Ada amin saudara? Yang udah menikah ya, suami-suami suka kasih kata-kata nggak memuatkan buat istrinya. Istri-istri juga kadang-kadang suka nembakin saudara. Apalagi kita semua yang lagi bangun hubungan. Waduh saudara, seru banget tembak-tembakannya. Ya kan? Apalagi di dalam gereja saudara. Di dalam gereja ya kan 4L. Lu lagi. Dia terakhir lu mau apa? Nah, ini. Lu lagi mau apa lo? Ya kan? Nah, ujung-ujungnya begitu. Karena fokusnya kurangnya, fokusnya jeleknya, fokusnya apa saudara? Hal yang kita harus perbaiki. Ya, tidak salah saudara. Banyak hal yang kurang. Tapi saya percaya saudara, mari kita lihat. Ternyata saudara, Tuhan mau kita keluar dari kekalahan ini. Dan firman Allah berkata dalam Bilangan 14 ayat yang ke-34 kita lihat. Bilangan 14 ayat 34. Saya baru mengerti kenapa bangsa Israel, saudara tahu bangsa Israel muter-muter di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Gara-gara apa saudara? Gara-gara ini. Bilangan 14 ayat 34 saya bacakan karena saya tidak mau saudara 40 tahun, makanya saya bacain aja. Ya, tapi saya juga tidak mau 40 tahun. Sebagai hamba Tuhan, berarti tidak akan mengalami ini juga. Oke, 14:34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya. Dengar baik-baik saudara, lihat semuanya. Kalau kerja belum sampai 40 tahun, belum cukup. Kalau saudara mau sebuah bisnis sukses, saudara harus punya daya tahan sampai 40 tahun. Dan dikatakan di sini saudara, 40 tahun lamanya engkau harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu. Nah, ini kalimatnya enak. Rasain. Ya kan? Rasain loh. Ya kan? Nah, kita paling hobi tuh kalau ngomongin orang lain. Rasain. Udah ngomongin ngeyel, auban. Ya kan? Udah ngomongin, gak mau dengar-dengar. Rasain, biar tahu rasa. Jika aku berbalik daripada Tuhan itu lagi marah banget saudara. Kenapa? Karena ngeyel 40 tahun. Tapi saya berdoa loh saudara, dengar baik-baik. Jangan pernah ada orang Kristen, dengar baik-baik. Sebelum, saudara tahu tanah perjanjian itu bicara apa? Tanah perjanjian adalah bicara tentang panggilan Tuhan yang paling maksimal dalam hidup kita. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan tunggu 40 tahun baru nemuin panggilan Tuhan. Keburu gigi tinggal 2, menclok di jendela. Udah tinggal 2 saudara, menclok di jendela. Nggak bisa ngalamin apapun saudara dalam hidup. Kasih tahu sebelahnya, jangan muter-muter 40 tahun ya jadi orang Kristen. Coba dong kasih tahu sebelahnya, mau muter-muter 40 tahun jadi orang Kristen. Ada loh saudara, saya ketemu orang punya problem apa saudara? Punya problem dalam hidupnya saudara tahu? Masalah apa? Kepahitan terus sampai 40 tahun. Putar-putar terus. Ya kan? Makanya orang Israel itu muter-muter. Saudara sudah tahu, menurut penelitian, itu kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, paling lama itu cuma 2 minggu. Tapi ini muter-muter. Makanya saudara, yang ngeyel, yang nggak tobat-tobat saudara, dibikin Tuhan puter-puter saudara 40 tahun. Mulus-mulus. Ya kan? Rasanya apa saudara? Tahu rasa. Mau tahu lebih detail? Ikut Kak Dedi nanti akhir tahun ke Holy Land. Nah, makanya saya dorong saudara daftar mulai sekarang, ya kan? Mulai hari ini kita biar belajar saudara bagaimana melihat dari Mesir menuju kepada ini JW Marriott. Nah, itu. Ya oke. Jadi saudara, hari ini saya percaya Tuhan mau setiap saudara apa? Jangan hidup dengan mentalitas 10 pengintai. Amin. Hidup ini majority 10 seperti itu. Makanya ini hukum apa? Pareto, 20 menentukan 80. 80 umumnya apa saudara? Ya udah ngikut-ngikut aja. Pokoknya kalau yang lain bilang ya, yang bilang jelek gitu. Dan apa yang terjadi? Ini di counter dengan mentalitas 2 pengintai yang beda. Orang yang negatif selalu akan banyak kita temukan dalam hidup ini. Orang yang selalu melihat yang jelek lebih majority dibandingkan dengan orang yang melihat kelebihan, kekuatan, kasih karunia di dalam hidup. Bilangan 13 ayat 30. Mari kita lihat. 2 tokoh ini saya catat saudara, dan saya ajak saudara untuk membacanya. Oke.
Saya bacakan kepada saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Musa itu udah gregetan. Musa itu udah kesel banget. Musa itu udah apa saudara? Udah marah mungkin juga sedih saudara. Tapi Kaleb adalah pengintai yang luar biasa. Makanya coba lihat semua ke depan. Saudara, hidup ini seringkali kita terjebak dengan siapa? Dengan pembisaan. Menjadi 10 pengintai yang hanya saudara melihat aspek yang negatif, hal yang tidak mungkin, hal yang jelek saudara, tidak ada kasih karunia di dalamnya. Tetapi saya percaya, dengar baik-baik, saya berdoa buat saudara sebagai a real transformer. Saudara, sebagai orang yang dipakai Tuhan mengubah dunia ini. Ingat baik-baik, Abah Love TCC mendidik saudara, melatih saudara untuk menjadi satu hari pengubah dunia, untuk jadi berkat di dunia ini. Real, di perusahaanmu, di keluargamu, engkau jadilah orang yang punya kata-kata yang selalu menenteramkan orang lain. Amin saudara. Saudara, gak gampang tuh. Ketentraman itu kan perasaan dan rasa apa ya? Rasa senang, rasa aman, rasa apalagi saudara. Bukan menindaklanjuti, tapi ada ketentraman. Saudara, saya berdoa, jadilah seperti Kaleb. Kaleb punya ciri apa? Kalau dia ngomong, orang itu tentram. Saudara, hidup ini perlu ketentraman. Saking gak tentramnya aja pakai bodyguard. Gak tentram pakai satpam di komplek. Ya, semua kita perlu itu. Tapi saya berdoa, ketentraman bukan dari luar, tapi dari dalam. Amin saudara. Ketentraman kita bangun di keluarga kita. Bangunlah ketentraman di dalam pekerjaan kita. Saudara, kalau udah tentram, itu biasanya apa? Jadi tenang. Kalau udah tenang, pasti bisa menguasai diri. Udah bisa menguasai diri, pasti gampang berdoa. Udah bisa berdoa, pasti hikmat Tuhan datang. Ada amin saudara. Makanya hari ini jangan jadi orang Kristen gerasa gerusu. Ya kan, maunya cepet-cepet, maunya apa saudara, hantam sana hantam sini, nggak tentram terus. Dari wajahnya aja udah kurang tentram. Ya kan, dari wajahnya aja udah wajah panik saudara. Ya, penuh dengan tekanan. Makanya hari ini Kaleb dia menenteramkan. Dia bilang apa? Tidak. Apa yang saudara mesti katakan? Tidak. Wah, ini kalimat sinetron. Tidak. Wah, ya kan? Tidak saudara. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ini kata penting. Masuk ke sebuah negeri harus diduduki, jangan berdiri doang di negeri itu. Kita harus belajar dari Nyonya Menir. Berdiri sejak 1912, tidak pernah duduk-duduk sampai hari ini. Ya, tapi maksudnya duduk itu artinya apa saudara? Take dominion. Makanya bisnis yang berhasil saudara bukan hanya sekedar saudara coba-coba, tapi saudara harus domin di dalamnya, harus menguasai, duduk di dalamnya. Sebab apa saudara? Mari kita baca. Kita pasti akan mengalahkan. Kata pasti artinya apa? 100%. Maka hari ini saya mau memberikan challenge kepada saudara. Tuhan memberikan kemenangan tidak pernah 99%. Tuhan kasih kemenangan total 100%. Proclaim your victory. Serukan kemenanganmu saudara. Dan saya mau tutup saudara dengan ayat terakhir di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan bilang apa saudara? Firman Tuhan berkata, saya bacakan kembali kepada saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintaikan negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Ayo kita baca sama-sama. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ada amin saudara? Saudara, ternyata mereka melihat walaupun ada bani enak, mereka lihat ada di tampilan mata mereka, tapi mereka tetap percaya dan memperkatakan apa yang mereka percayai. Apa kata-kata mereka? Makanya kalau nyampein kata-kata, nyampein kabar, nyampein sesuatu saudara, kita harus membawa kabar yang membawa kasih karunia. Bukan berarti kita selalu cerita yang bagus-bagus. Maaf saudara, bukan. Boleh kalimat yang jelek, boleh hal yang harus diperbaiki, tapi selalu kita harus berdoa. Selalu ada hal yang luar biasa baiknya dari peristiwa itu. Dan dikatakan apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Saudara, saya berdoa buat kita semua di ruangan ini. Tuhan akan berikan tanah perjanjian buat kehidupan. Tuhan akan berikan panggilan yang sempurna. Tuhan akan dikasih saudara apa? Destiny yang terbaik dalam hidupmu, yaitu apa? Destiny di mana negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan hari ini Tuhan berkata apa? Hanya sama-sama, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kita akan telan habis.
Jadi rupanya ada yang lebih kanibal lagi, saudara. Ya, kita yang menelan mereka, yang melindungi mereka. Nah, ini kata yang penting, saudara. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ini bicara apa? Favor Tuhan, kasih karunia. Orang dunia sering bilang hoki, tapi di dalam Tuhan gak ada. Yang ada adalah perkenanan Tuhan, kasih karunia Allah, Immanuel dalam hidup saudara. Dan dikatakan sedang Tuhan menyertai kita. Menyertai kita artinya apa? Immanuel. Jangan takut kepada mereka. Saudara, hari ini saya mau tutup firman dengan kesaksian dari Kak Hendy. Ya, bagaimana dia belajar, saudara, waktu dia mengalami sakit, dia percaya dan memperkatakan firman. Di waktu dia mengalami sakit, dia justru dibawa oleh Tuhan untuk melayani orang-orang sakit dan mengalami kesembuhan. Saudara, saya merasa, kemarin saya ada ngobrol ya sama Kak Hendy. Ya, tantangan buat kita hari-hari ini. Saya sendiri mengalami tantangan, saudara. Dari awal tahun, sejak ambil keputusan puasa 4 bulan, saudara. Saya ambil keputusan puasa 4 bulan. Itu saya ngalamin apa, saudara? Saya ngalamin yang namanya sakit. Ya, ini panjang, saudara. Ini mulai, saudara, waduh, istri saya sudah wanti-wanti berkali-kali. Karena memang saya, nah ini anehnya saya juga, kalau minum obat kurang tuntas. Ya, saya kalau minum obat itu ogah-ogahan. Ya, tunggu sampai udah klep-klep sampai udah meriang, nah itu baru. Ya, nah itu anehnya juga. Ya, tapi kali ini taat. Ya, taat dengan istri, saudara. Ya kan, mesti minum obat. Ya kan, tapi saya percaya, saudara, ada maksud Tuhan. Saya nggak tahu. Ya, kita sedang mengalami banyak apa? Mungkin tantangan kesehatan. Hari-hari ini saya perhatikan, aduh, saya perlu dengar berita. 2 minggu yang lalu saya baru melayani dari salah satu pemimpin di sekolah tunas bangsa. Ya, anaknya berusia 15 tahun. Aduh, lagi cakep-cakepnya, cewek, saudara, jago nari. Ya, waduh, pokoknya anak ini udah talent banget. Ya, dia kena radang otak dalam hanya waktu 2 bulan. Lalu pergi meninggalkan keluarga. Lalu saudara, yang datang waktu saya melayani, saudara, sampai nggak bisa khotbah lagi. Kenapa? Yang datang itu mungkin 200 orang, 300 orang. Teman-temannya, saudara, semua yang kumpul. Tapi saya cuma mau bilang, saudara, banyak kadang-kadang yang kita nggak mengerti dalam hidup ini. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, ini berarti tandanya Tuhan melakukan sebuah mukjizat buat kita. Amin, saudara. Tantangan yang kita hadapi justru adalah kesempatan Tuhan menampakkan kuasa-Nya buat kita. Saudara, berapa banyak saudara mau dapat mukjizat yang besar? Angkat tangan. Saudara mau dapat mukjizat yang besar? Kalau perlu 2 tangan, kalau perlu 2 kaki. Kalau dapat mukjizat ya semua girang, saudara. Tapi sekaligus perhatikan baik-baik. Saya ucapkan selamat mengalami masalah besar juga. Ya, karena tidak pernah ada mukjizat besar tanpa masalah besar. Makanya hari ini saya percaya, saudara, tantangan kesehatan. Terus tantangan apa lagi, saudara? Tantangan kesibukan. Tantangan semuanya itu banyak hal yang kita nggak bisa apa, nggak bisa tentram roh kita. Tapi hari ini Kak Hendy akan cerita kepada kita secara singkat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan Bapa yang besar, kemenangan dinyatakan dalam dirinya. Berikan sambutan dan saya lakukan. 2009, salah satu ayat kunci yang Tuhan taruh dalam hidup saya di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah, sejak 2009 saya mengalami banyak tantangan-tantangan yang sangat berat dalam hidup saya. Sampai ketika kadang lagi mengalami tantangan itu pengennya hilang aja dari dunia ini. Kalau langsung dipanggil Tuhan kayaknya lebih enak. Nah, satu kali di beberapa tahun yang lalu saya ngalamin sakit radang tenggorokan. Jadi saya harus rapat dengan pemimpin-pemimpin, tapi saya nggak mau minum obat. Saya ingat bahwa ketika saya sakit, faktanya memang saya lagi radang, nggak enak tenggorokan. Tapi saya ingat satu firman Tuhan, ketika saya sakit saya harus berkata, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Dia sendiri yang sudah memikul segala dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jadi waktu rapat itu badan saya udah agak meriang, tapi saya confess, Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Engkau sudah memikul segala dosa saya. Nah, pas makannya itu masakan Manado yang pedas-pedas, minumnya Sprite dan Sunkist. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan waktu saya makan, Tuhan saya ingat, aduh ini kayaknya gak boleh makan banyak-banyak di makanan ini. Tapi Tuhan taruh di hati saya, kalau udah sembuh makan aja. Wah, saya sudah sembuh, Tuhan. Pulang dari rapat, saya bukannya lebih enak, saya meriang langsung.
keranjang langsung selimut Bapak Ibu Saudara. Tapi saya terus confess ayat firman Tuhan ini, engkau sudah memikul dosa saya dalam tubuhmu di kayu salib, supaya saya sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, itu Rabu kejadiannya. Kamis pagi waktu saya mau kencing, itu saya udah puyang-puyang Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masuk lagi ke kamar tiduran, aduh, saya langsung kebayang pikiran negatif, kebayang jangan-jangan demam berdarah, tifus dan lain sebagainya. Waduh, saya langsung confess lagi ayat firman Tuhan. Tuhan, kau sudah memikul dosa saya dalam tubuhmu di kayu salib, oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi sembuh. Hari Jumat, Sabtu, Minggu saya ada melayani di satu camp. Saya datang hari Sabtu pagi. Waktu saya datang di camp itu tenggorokan saya lagi sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Lagi pertandingan iman, saya nggak mau minum obat. Saya percaya firman Tuhan itu obat. Ya, karena firman Tuhan katakan firman adalah obat yang manjur. Waktu saya datang ke camp itu, ada seorang anak muda duduk Bapak Ibu Saudara. Dia udah lemah fisiknya. Orang udah doain dia, tapi nggak ada efek apa-apa. Lihat orang anak muda itu, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di camp itu udah berpikir nih anak muda bawa ke rumah sakit aja. Saya lagi duduk karena lagi nggak enak badannya secara fisik Bapak Ibu Saudara. Istri saya berkata, itu ada tuh yang sakit, doain tuh. Saya sedikit jengkel Bapak Ibu Saudara. Saya datengin ke anak muda itu, dia lagi duduk. Saya tanya dia, kamu percaya nggak Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu? Dia terkaget. Dia bilang, iya Kak, saya percaya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu, kamu bangkit berdiri. Dia mulai bangkit berdiri. Saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu, kamu ikut saya lari ngelilingin aula ini. Jadi dia lari kelilingin aula. Dari yang duduk nggak bisa apa-apa, dan Tuhan menyembuhkan dia. Tapi buat saya pribadi, tenggorokan saya masih sakit Bapak Ibu. Susah, ngomong aja susah, makanya saya nggak mau banyak ngomong. Saya langsung antang aja, saya sedikit marah dengan penyakit itu. Dan malamnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak wanita, engsel ini pindah, geser. Saya nggak ada belajar kedokteran sama sekali. Memang waktu kuliah mau masuk kedokteran, tapi nggak jadi Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya lihat ini engsel ini geser, dia sakit, teriak-teriak kesakitan. Saya tanya dia, kamu percaya nggak Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu, kamu bangkit, kamu jalan. Iya Kak, saya percaya, tapi tunggu dulu Kak, engselnya sakit. Saya tanya lagi, kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu? Dan dia bilang, saya percaya Kak. Saya pegang, tiba-tiba itu engsel masuk lagi Bapak Ibu Saudara, dan dia disembuhkan. Juga ada seorang anak muda nggak bisa nafas. Dia udah bertahun-tahun tidak nafas pakai hidungnya, dia nafas pakai mulutnya. Ketika saya lihat anak muda ini, saya ngomel-ngomel, kamu percaya Tuhan kasih hidung buat kamu nafas? Saya bilang, sekarang kamu nafas pakai hidung kamu. Dan dia mulai bernafas lewat hidungnya, dia percaya. Dan malam itu saya altar call Bapak Ibu, lagi pelayanan saya tantang, siapa sakit, tumpang tangan di bagian yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Saya tumpang tangan tenggorokan saya Bapak Ibu. Yang lain sembuh, yang pusing kepalanya sembuh, yang sakit di bagian tubuhnya sembuh. Saya masih sakit Bapak Ibu Saudara. Faktanya saya masih sakit. Tapi saya terus confess, sampai minggunya pun masih tenggorokan saya masih sakit. Kalau nelen udah aja sakit. Beberapa minggu setelah itu saya masih ada pelayan. Jadi saya nggak minum obat setiap hari. Setiap kali saya ingat nggak enak tenggorokan saya confess firman Tuhan. Saya perkatakan, Ia sendiri yang sudah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Berkali-kali, kadang 20 kali, kadang 30 kali, terus saya perkatakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya pelayanan lagi ke satu daerah, di salah satu kota. Dan di kota itu saya lihat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang disembuhkan. Ada seorang ibu-ibu yang stroke. Kalau jalan gini Bapak Ibu, datang ke gereja jalan itu kayak gini. Bapak Ibu bisa bayangkan kapan dia sampai gereja. Gereja ini jauh, jalan gini. Tapi ibu ini percaya ketika dia dengar firman. Siapa yang percaya Yesus menyembuhkan, dia mulai jalan. Jalannya lebih bukanya lebih besar. Dan seorang ibu-ibu yang dia sudah lama ngalamin kebutaan karena katarak. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan,
Saya bilang Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Dan ibu ini percaya, dia maju, dia bilang saya bisa lihat. Saya bisa lihat. Jadi sesuatu terjadi. Dan banyak sekali mujizat, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan mengingatkan saya, seperti yang tadi Kak Seno sampaikan, untuk mengalami mujizat yang besar harus ada problem yang besar. Saya nggak tahu kenapa saya doakan orang sakitnya sembuh. Sayanya Tuhan latih saya untuk belajar percaya kepada firman Tuhan, belajar memperkatakan firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tetapi Tuhan mengajar saya bagaimana saya belajar percaya kepada firman. Dan apa yang Tuhan ajar kepada saya, ternyata Tuhan mau juga agar ini jadi berkat buat orang lain, agar banyak orang mengalami kesembuhan, agar saya dapat mengimpartasikan iman kepada orang lain. Waktu dilatih sepertinya gak enak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, aku percaya. Kalau kita lihat ayat tadi boleh ditampilkan, aku percayanya itu huruf besar. Artinya Yesus percaya firman-Nya karena dia firman itu sendiri. Yesus percaya, karena itu Paulus katakan aku berkata-kata. Kami juga percaya, kita percaya, karena itu kita juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percayai hari-hari ini? Apa situasi sedang kita alami? Katakanlah perkataan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya dan kita berkata-kata, kita akan melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita kita yang sakit. Saudara, mungkin ada di antara kita yang menderita sakit yang
Minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Elsit Basri dengan tema Efesus 4 ayat 13. Jadi kita tetap mau hadir bersama-sama di tempat ini. Ya, tanggal 9 sampai 11 Mei kita akan mengadakan Disciple Camp. Jadi Disciple Camp ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah mengikuti pemuridan one-on-one, juga para leader, para pekerja. Jadi nanti akan ada undangan khusus yang diberikan. Jadi kita percaya, walaupun mungkin ada yang bertanya, tahun lalu saya sudah ikut, jadi mungkin tahun ini nggak perlu ikut lagi. Saudara, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Ya, saya juga percaya Disciple Camp ini selalu baru setiap tahun. Jadi kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Mau ikut, mau ambil bagian? Bisa lambaikan tangan, ya. Kita mau mendukung ya Disciple Camp ini. Jadi biaya investasinya 600.000, 3 hari 2 malam. Ya, juga ada Summer Bible School with Jeff Hammond. Jadi ini untuk pelajar dan mahasiswa. Kita bisa lihat juga untuk tanggal-tanggalnya. Jadi Summer Bible School ini sangat bagus sekali untuk anak-anak kita bisa mengikuti. Mereka diajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Baik, kita mau demikian news pada siang hari ini. Juga nanti hari Sabtu tanggal 27 April kita ada kegiatan outbound untuk anak-anak teens di Senayan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada anak-anak teens juga bisa ikut kegiatan ini. Nanti kita akan melakukan permainan cakbol dari Filipina. Jadi nanti teensnya gabungan juga dengan celebration AMPM tanggal 27 April. Nanti kalau mau lebih jelas bisa hubungi saya atau Kak Delina untuk informasi lebih jelas lagi yang mau terlibat di teens ini. Kita mau tutup celebration kita tundukkan kepala.